Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan karena Allah Subhanahu wa taala, karena berkah rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul hari ini, ya insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa dan tak hentinya kita ucapkan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini seperti biasa kita pertemuan kelompok dan akan membahas bukan membahas sih sebenarnya, kita sama-sama belajar ya, belajar bagaimana mengasuh dan mendidik anak. Jadi hari ini judul utamanya yaitu pengasuhan dan pendidikan anak. Tapi yang ingin kita bahas hari ini, sama-sama kita belajar tentang bagaimana memahami perilaku anak. Jadi memahami perkembangan dan perilaku anak. Ada dua hal yang penting dalam memahami dan memahami perkembangan dan perilaku anak. Itu pertama, meningkatkan perilaku baik anak, dan kedua, mengurangi perilaku buruk anak. Jadi pertama kita membahas atau berdiskusi tentang meningkatkan perilaku baik anak. Perilaku anak itu tergantung dari perasaan anak. Jadi kalau anak merasa senang, tertawa, itu berarti menunjukkan dia lagi apa Pak? Lagi bahagia. Kalau misalnya anak frustasi atau marah-marah, nangis, itu berarti menunjukkan anaknya lagi sedih, kesal. Jadi semakin sering anak merasakan kebahagiaan, semakin sering pula anak itu berbuat baik atau berperilaku baik. Sebaliknya, kalau anak itu merasa frustasi, maka dia akan menunjukkan perilaku buruk. Benar ya Pak? Benar. Intinya, semakin sering orang tua memberikan perhatian, memberikan kebahagiaan kepada anak, itu akan mendorong anak untuk berperilaku baik. Itulah yang kita harapkan sebagai orang tua. Ya. Jadi lanjut Pak ya. Tadi tentang meningkatkan perilaku baik. Meningkatkan perilaku baik itu ada dua cara. Jadi di sini meningkatkan perilaku baik itu ada dua cara. Pertama, memuji sifat dan perilaku baik anak. Pernahkah Bapak memuji anak untuk perlakuan baiknya atau untuk perilaku baiknya yang telah dilakukan? Pernah. Bagaimana reaksi anak Bapak ketika Bapak memuji anak tersebut? Reaksinya ya senang gitu. Mereka senang, kita ada apresiasi perilaku mereka yang baik. Kita apresiasi, kita berikan penghargaan gitu. Jadi perasaan senang itu sama halnya kalau kita dipuji orang. Nah, kalau kita dipuji orang, pasti kita akan merasa senang. Tadi misalnya kita setelah melakukan sesuatu hal yang baik, terus kita dipuji. Sama kayak contoh Ibu Lili dengan anaknya Ita. Jadi anaknya ini menggosok gigi sendiri. Jadi ibunya langsung memuji anaknya dengan berkata, "Wow, hebat, anak saya sudah pintar menggosok gigi sendiri." Nah, dengan begitu apa? Dengan begitu pujian dari orang tua tadi meningkatkan perilaku baik anak, sehingga apa yang akan dia lakukan mendorong dia untuk melakukan hal yang baik lagi di kemudian hari. Jadi penting Pak ya memuji anak itu untuk perlakuan baiknya. Kedua, meningkatkan perilaku baik anak itu selain memuji anak itu dengan memberikan penghargaan terhadap perilaku anak. Di rumah contoh yang paling kecil apa Pak kalau misalnya memberikan penghargaan kepada anak? Pernah tidak memberikan penghargaan ke anak? Kalau anak saya masih kecil ya, mungkin kalau dikasih penghargaan dalam bentuk mungkin dari apresiasi ciuman kepada anak. Misalnya dia berhasil melakukan sesuatu hal yang mungkin lebih kecil, tapi
bagi mereka itu suatu kesenangan, suatu ya keberhasilan gitu. Benar, jadi penghargaan itu tidak semata-mata dengan benda atau barang, bisa dengan pujian atau ucapan terima kasih pun kita merasa senang. Kalau misalnya kita melakukan sesuatu hal yang baik, ada seseorang yang kita tolong, mengucapkan terima kasih, itu merupakan suatu penghargaan. Ataupun kayak contoh ini, kita sama Agus telah membantu Ibu Lili bekerja di dapur. Jadi penghargaan yang Ibu Lili berikan, Ibu Lili menceritakan dongeng kesukaan mereka. Itu suatu penghargaan yang sangat mereka senangi. Dan itu mendorong perilaku baik mereka, sehingga apa yang mereka lakukan, misalnya membantu ibunya di dapur, karena dihargai dengan diberi penghargaan, dibacakan dongeng, sehingga mereka akan mengulanginya lagi, berlaku baik tadi di kemudian hari. Jadi itu tadi Pak, meningkatkan perilaku baik tadi ada dua, memuji anak dan memberikan penghargaan untuk setiap apa yang perilaku baik yang ia lakukan. Selanjutnya, selain meningkatkan perilaku baik anak, ada juga tadi bagaimana cara kita mengurangi perilaku buruk anak. Jadi mengurangi perilaku buruk anak. Jadi pernah tidak Bapak pas waktu kecil lagi main, terus orang tuanya melakukan apa? Main terus tiba-tiba memecahkan gelas. Nah, orang tuanya spontan melakukan apa? Kalau kami mungkin dimarah Pak ya? Dimarah mungkin, kalau bahasanya ditampuk Pak ya. Biasa memang dulu orang tua ini kalau misalnya anak tuh melakukan kesalahan, biasa dicubit, dijewer. Itu fisik Pak ya. Biasanya kalau yang fisik itu dimarahi, dilototi. Nah, itu akan memberikan dampak yang buruk terhadap anak. Dampak negatif ya? Dampak negatif. Jadi perilaku buruk anak tadi sebenarnya tergantung dari orang tuanya. Kalau orang tua yang memberikan perilaku buruk, contoh buruk semenjak dari kecil, maka perilaku itulah yang akan dibawanya terus sampai dia besar. Nah, ini caranya bagaimana kita dari dampak buruk, dampak adanya dampak negatif kekerasan pada anak. Jadi yang kekerasan pada anak itu ada dampak negatifnya. Pertama ada dampak fisik. Jadi tadi yang kata Bapak yang mencubit, menjewer tadi kan, itu dampak itu salah satu dampak negatif kekerasan pada anak. Selain mencubit, menjewer itu kan sakit Pak. Dampak fisiknya itu sakit. Selain itu juga mereka merasa apa yang dilakukan orang tua itu tadi hal yang biasa. Jadi kalau marah-marah tadi hal yang biasa. Nah, yang lebih tidak wajar lagi, anak itu akan menganggap menyakiti orang lain itu adalah hal yang wajar. Jadi jangan sampai kita memberikan contoh perilaku yang buruk terhadap anak, karena anak ini tadi itu peniru. Kita orang tua, sebagai orang tua tadi panutan. Benar ya Pak ya? Selain dampak fisik yang ditimbulkan oleh kekerasan terhadap anak, kekerasan orang tua maksudnya Pak ya, terhadap anak, itu juga menimbulkan dampak non fisiknya Pak. Pertama, anak itu menjadi pemarah. Karena apa? Karena orang tuanya di rumah tadi marah-marah, akhirnya dia pun ikut marah-marah ke temannya, ke tetangga, ke adik, ke kakak, ke orang tua pun dia ikut marah-marah. Karena apa? Karena dia menganggap marah-marah itu hal yang biasa. Hal yang wajar ya. Hal yang wajar. Karena orang tuanya juga seperti itu. Kedua, agresif. Pasti dia agresif. Ketiga, tidak percaya diri. Tidak percaya diri karena setiap apa yang dia lakukan pasti salah di mata orang tuanya. Jadi kalau misalnya dia melakukan sesuatu, takut dia tidak percaya diri, takut salah. Terakhir, dia sulit berkonsentrasi belajar. Dia berpikir, nanti dimarahi ibu, nanti nilaiku kecil, nanti bapak marah, ini itu. Jadi sulit berkonsentrasi. Itulah dampak negatif kekerasan pada anak. Jadi jangan sampai kita sebagai orang tua memberikan panutan atau contoh
contoh yang buruk untuk anak, apalagi melakukan kekerasan terhadap anak, karena dampaknya sangat buruk Pak ya. Nah, terus selain tadi di awal kita membahas tentang meningkatkan perilaku buruk anak. Nah, sekarang kita caranya untuk mengurangi perilaku buruk anak. Nah, di sini cara untuk mengurangi perilaku buruk anak, kita pasti tentunya sebagai orang tua menginginkan anak itu berperilaku baik Pak ya. Berperilaku baik, sopan, santun, ramah tamah. Tapi ketika anak kita berperilaku buruk, maka kita sebagai orang tua tadi mungkin merasa malu, padahal apa yang mereka lakukan tadi adalah mungkin cerminan dari kita. Mungkin mereka meniru dari kita, dari sikap kita di rumah. Nah, jadi ini ada beberapa cara mengurangi perilaku buruk anak. Ini untuk usia di bawah 2 tahun Pak ya. Jadi di bawah 2 tahun itu ada 4 cara. Membuat lingkungan aman bagi anak, membatasi anak menonton TV, mengalihkan perhatian anak, menjelaskan akibat perilaku buruk. Jadi yang pertama tadi membuat lingkungan aman bagi anak. Jadi mengurangi perilaku buruk yang tadi kita tahu untuk anak kecil. Kalau misalnya ada barang, misalnya katakanlah gelas, contohnya kayak Bu Lili sama Ita, gelas. Anak kecil itu kan sembarangan Pak, dia belum tahu, belum mengerti apapun. Jadi kalau gelas kita letakkan sembarangan, dia pasti diambilnya terus mungkin dijatuhkannya. Nah, jadi untuk mengurangi perilaku buruk anak itu, gelas itu kita letakkan di tempat yang aman. Kita sendiri ya. Jadi kita sebagai orang tua tadi mengurangi biar dia tidak berperilaku buruk. Gelas yang mungkin kita tadi letakkan dari meja dan yang sembarangan, jadi kita letakkanlah ke tempat yang mungkin lebih tinggi yang tidak bisa dijangkau anak. Ya. Jadi itu Pak ya, membuat lingkungan aman bagi anak. Jangan sampai kaget mereka dari yang tidak hati-hati, jadi menjadi malapetaka untuk mereka. Untuk lebih hati-hatian lah pokoknya Pak ya. Terus kedua, membatasi anak menonton TV. Nah, membatasi anak menonton TV. Di TV kan kita tahu Pak, tontonannya banyak sinetron. Terus contoh-contoh yang tak baik lah. Misalnya kayak sinetron anak jalanan. Ya kan? Yang naik motor sembarangan. Yang ugal-ugalan. Itu kan untuk anak di usia 2 tahun kan bukan tontonan mereka. Apalagi sinetron-sinetron yang cinta-cintaan. Nah, SMP udah cinta-cintaan ya. Jadi batasi anak itu menonton TV. Mungkin nonton TV-nya pas ada kartun yang memang mendidik untuk anak usia di bawah 2 tahun. Jadi kalau sudah siaran sinetron, cinta-cintaan itu sudah matikanlah. Ajak ke kegiatan yang lain. Atau ke kamar ya. Terus yang ketiga, mengalihkan perhatian anak. Nah, anak ini sering menangis tiba-tiba. Mungkin dia ingin sesuatu. Tapi kita sebagai orang tua kan tidak mesti selalu mengikuti keinginannya. Tidak peka mungkin. Terus jadi kita alihkanlah perhatiannya. Mungkin dia nangis di dalam rumah nih, pengen ini. Tapi kita tidak tahu sebagai orang tua. Coba alihkan perhatiannya, kita ajak keluar lah. Kita lihat burung, kita lihat bunga, kita ajak jalan-jalan di depan. Akhirnya mereka yang tadi itu nangis mungkin bisa tenang dengan keadaan atau lingkungan yang baru. Mungkin melihat burung, diajari melihat burung atau anak burung, Pak ya. Terus yang keempat, menjelaskan akibat dari perilaku buruknya. Jadi anak kecil ini biasanya sembarangan kalau misalnya megang pena atau megang atau air lah, atau katakanlah spidol atau apapun. Jadi dia basing coret-coret. Kalau misalnya air basing dihamburkan, disemburkan. Kalau misalnya megang kertas disobek-sobek. Nah, jadi kita jelaskan secara lemah lembut akibat dari perilaku buruk. Misalnya kayak contohnya Ibu Lili, dia menjelaskan ke Ita bahwa dia mencoret dinding itu tidak bagus, dindingnya jadi kotor, jadi jelek. Jadi itulah cara mengurangi perilaku anak di bawah usianya 2 tahun. Selanjutnya, cara mengurangi perilaku buruk anak. Nah, ini di usianya 2 sampai 8 tahun, berarti sudah mulai
besar Pak ya, sudah mulai besar, sudah mulai ngerti, mungkin sudah mulai sekolah, inilah mulai sekolah. Jadi ada empat cara. Satu, menjelaskan akibat dari perilaku buruk anak. Dua, membuat aturan bersama anak. Tiga, memberikan waktu untuk menenangkan diri dan berpikir. Empat, mengajukan tindakan yang tidak berbahaya. Dan untuk menarik perhatian saja. Jadi ada empat nih. Pertama, menjelaskan akibat dari perilaku buruk anak. Sama kayak yang anak 2 tahun tadi. Kalau anak 8 tahun mungkin sudah mengerti Pak ya. Kalau sudah diomongin. Jadi kalau kita omongin, insya Allah mereka sudah paham. Menjelaskan perilaku buruk anak. Kalau misalnya dia berkelahi misalnya, apa sih akibat dari berkelahi? Mungkin bajunya sobek, kotor, terus ada musuh. Itu kan perilaku yang harus kita hindari. Terus membuat aturan bersama anak. Jadi kita buat aturan tuh, kesepakatan antara ayah, ibu, sama anak. Kalau misalnya anak melakukan kesalahan, misalnya kayak berkelahi tadi, kita buat aturan sama-sama. Misalnya si Agus berkelahi, kita buat aturan bahwa kalau misalnya dia berkelahi, hukumannya apa? Misalnya uang jajannya tidak dikasih untuk 1 hari sekolah. Jadi itu mengurangi, dengan adanya aturan seperti itu akan mengurangi perilaku buruk anak itu tersebut. Jadi pas di sekolah dia mungkin merasa ingin berkelahi karena ingat aturan di rumah bersama orang tuanya tadi, tidak boleh berkelahi karena kalau berkelahi akan tidak mendapatkan uang saku, maka dia akan mengerem perilaku buruknya tersebut. Terus yang ketiga, memberikan waktu untuk menenangkan diri dan berpikir. Jadi kalau misalnya anak melakukan hal yang buruk, itu jangan langsung dimarahi. Suruh dia menenangkan diri, mungkin di pojok atau di kamar, suruh dia berpikir. Misalnya kayak Agus tadi berkelahi, suruh dia berpikir apa sih akibat dari berkelahi tadi. Suruh tenangkan diri dan memikirkan akibatnya. Terus yang diajak berkelahi tadi, bagaimana keadaannya, apakah baik atau tidak. Terus yang terakhir, mengajukan tindakan yang tidak berbahaya dan hanya untuk menarik perhatian saja. Jadi seringkali anak itu tiba-tiba menangis meminta sesuatu, sedangkan orang tuanya mungkin saat itu tidak bisa memenuhi. Itu tidak apa-apa Pak untuk diajukan saja selama tidak membahayakan si anak itu. Biarkanlah dia menangis sampai puas daripada kita suruh diam tapi di dalam hatinya memendam. Jadi itu tadi Pak ya, perlu mengurangi perilaku buruk di usia 2-8 tahun. Dan ini yang terakhir, mengurangi perilaku buruk di usia remaja. Nah ini memang masanya nakal Pak ya. Di usia remaja tadi nggak bisa kemana-mana. Jadi ada 3 nih, menjelaskan akibat perilaku buruk anak, meminta pendapat anak untuk menentukan seperti apa sih peraturan yang seharusnya disepakati. Terus 3, memberikan kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab. Jadi sama kayak halnya anak di bawah 2 tahun dan 2-8 tahun tadi, sama menjelaskan akibat dari perilaku buruk anak. Jadi kita jelaskan akibat dari perilaku yang dilakukannya. Seperti ini, Dewi tidak pulang ke rumah padahal sudah malam. Harusnya dia sudah pulang jam sekolah jam 1, tapi dia belum pulang juga sampai malam. Itu mengakibatkan kekhawatiran terhadap orang tuanya. Jadi jelaskan akibat dari perilaku buruk anak tadi apa? Orang tua menjadi khawatir akan keberadaan Dewi. Dengan menjelaskan akibat perilaku buruk itu, insya Allah anak akan mengerti dan tidak akan mengulanginya lagi. Ketiga, meminta pendapat anak untuk menentukan seperti apa sih peraturan yang harusnya disepakati bersama. Jadi masalah aturan lagi Pak ya, tapi aturannya harus disepakati bersama antara ayah, ibu, dan anak. Jadi seperti apa sih hukuman kalau misalnya kita melakukan sesuatu kesalahan. Sama halnya ayah dan ibu juga, kalau misalnya melakukan kesalahan, sama
dihukum juga karena itu peraturan kita bersama, kita harus konsisten dengan apa yang kita buat. Jadi kalau misalnya kayak Dewi tadi pulang malam, mungkin aturannya tidak boleh malah keluar lagi untuk hari selanjutnya, tidak boleh bermain sampai 2 hari selanjutnya, itu aturannya. Mungkin dibuat seperti itu Pak ya, tapi kan setiap keluarga beda-beda aturannya. Terus yang ketiga, memberikan kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab. Jadi kita boleh menyuruh anak misalnya main dengan teman-temannya, tapi ingat dibatasi jamnya, mungkin harus pulang di bawah jam 5 sore, main perginya jam 1 siang, harus pulangnya jam 5 sore, jangan sampai lebih dari situ. Kalau lebih dari situ berarti anak itu lari dari tanggung jawabnya dan tidak memenuhi aturan yang dibuat bersama-sama. Jadi selesai untuk materi kita hari ini tentang memahami perkembangan perilaku anak. Terus tapi sebelum ditutup, kita review dulu, kita inti dari pembahasan kita hari ini, yaitu bagaimana memahami perkembangan perilaku anak. Tadi ada 2 Pak ya, meningkatkan perilaku baik anak, dan 2 mengurangi perilaku buruk anak. Jadi meningkatkan perilaku baik anak tadi ada 2 juga Pak, menguji anak sama memberikan penghargaan terhadap anak. Terus yang kedua tadi, bagaimana mengurangi perilaku buruk anak tadi, jauhi, jangan sampai melakukan kekerasan terhadap anak, karena itu pasti akan berdampak buruk terhadap anak. Selain berdampak fisik, juga berdampak non fisik yang sangat-sangat menakutkan lagi. Mereka menganggap sesuatu yang buruk itu adalah hal yang wajar, sesuatu kekerasan itu hal yang wajar. Nah, itulah dampak yang sangat buruk. Jadi, dan cara menguranginya tadi, jangan lupa kita memberitahukan apa sih akibat dari perilaku buruk anak tadi. Dampaknya ya. Dampaknya mengurangi. Itu cara menguranginya Pak. Kalau dampaknya tadi kan dampak positif, dampak fisik dan non fisik. Untuk cara menguranginya tadi, salah satunya dengan membuat aturan bersama anak, terus menjelaskan akibat perilaku buruk yang anak timbulkan saat dia melakukan kekerasan atau melakukan sifat yang buruk tadi. Ya, berarti cukup sampai di sini pertemuan kita. Jangan lupa dipraktekkan di rumah Pak ya, apa yang kita pelajari hari ini. Insyaallah. Diajak pasangannya untuk berdiskusi masalah perkembangan dan perilaku anak. Supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, soleh, dan rajin beribadah. Amin. Berarti saya tutup dulu pertemuan ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.